Selamat datang di Eagle Institute Sentral Sumatera. Eagle Institute. Halo, ketemu lagi sama saya Fajran, RSM dari Sentral Sumatera. Hari ini kita akan masuk ke episode kedua dari Eagle Institute Sentral Sumatera. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial udah datang di sebelah saya. Ada ASC terbaik, salah satu ASC terbaik dari Sentral Sumatera. Tepuk tangan yang meriah untuk Melva Huta-Barat. Ya, jadi sesuai dengan tema hari ini sebetulnya ya. Jadi tema hari ini kita sebetulnya akan banyak sharing ke teman-teman semua bahwa sebetulnya gimana sih kehidupan atau pekerjaan seorang ASC, dan tentunya karena hari ini kita akan spesifik membahas ASC ya, day to day activity-nya seperti apa, dan tentunya ya buat informasi juga bahwa Melva sendiri adalah tadi ya udah salah satu ASC terbaik di Sentral Sumatera, dan yang tentunya berkomitmen untuk dapetin milestone. Nah, nanti mungkin kita akan bahas satu persatu kiat-kiat dari Melva apa aja sih yang kira-kira bisa memudahkan teman-teman juga yang nonton untuk mencapai milestone dalam karirnya. Sebelum kita bahas, kayaknya kita harus kenalan dulu, Mel. Kenalan ya Pak, Melva Pak. Oh ya, baik. Melva diceritain dulu, Melva ASC dari tahun berapa mulai bergabung, lalu sebelumnya mungkin tinggal di mana gitu, atau dan jelaskan juga Melva sekarang menghandle area mana. Boleh, Mel? Halo teman-teman, saya Melva Huta-Barat, ASC Cluster 7 Sentral Sumatera. Bergabung itu di Desember 2020 lewat jalur MDP, Pak. MDP? Ya, Management Development Program. Kemudian mulai ASC itu di Juni 2021 sampai belum subcluster ya? Belum Pak. Ya, jadi ASC itu masih terbagi aja. Ya, dulu masih terbagi ASC Cluster 7 judulnya. Kalau mulai dari Agustus kemarin itu jadi ASC Cluster 7 Subcluster 7.2. Oke, areanya Mel? Areanya di Pekanbaru Kota, Pak. Pekanbaru Kota berarti semua kecamatan ini? Ya, semua kecamatan di Pekanbaru. Semua kecamatan di Pekanbaru. Jadi areanya berapa kecamatan sekarang? Ada 12, Pak. 12 kecamatan. Ya, di 12 kecamatan. Jadi 7.2. Jadi di cluster 7 ini ada 3 subcluster ya, Pak? Ya. Ada 3 subcluster. Jadi yang pertama 7.1 di Pelalawan dan Sia. Pelalawan Sia ya. Ya. ASC-nya Kak Radit, Pak. Kak Radit ya. Kemudian 7.2 itu saya sendiri, 7.3 itu di Kampar, ASC-nya Bang Isra. Bang Isra ya. Jadi sebagai informasi juga bahwa Melva tadi disebutkan di depan, Melva adalah salah satu Central of Sentral Sumatera gitu ya. Karena Melva menghandle ring 1 dari Sentral Sumatera yaitu di Kota Pekanbaru. Jadi udah berapa tahun berkarirnya di Smartfren berarti? Hampir 2 tahun, Pak. 1,5 tahun. Tahun depan Dan 2 tahun. pekerjaan pertama? Iya, pekerjaan pertama. Jadi Melva memang direkrut, memang didevelop di MT ya, di MVP-nya Smartfren untuk nanti kelak menjadi seorang pemimpin yang hebat di Smartfren ini. Nah, kita sebelum nanti kita masuk ke ini kiat-kiat Melva sebetulnya apa aja yang dilakukan di day-to-day operation-nya Melva. Sebelum itu kita tentunya harus mengumumkan dulu nih, karena kemarin ada kuis ya, kuis Mel. Jadi ada kuis. Jadi di episode pertama kita itu memberikan challenge ke teman-teman yang bisa menuliskan pantun yang terbaik, yang paling unik, komen yang paling lucu, yang paling seru, kita kasih hadiah. Nah, kita akan umumkan pemenangnya. Nah, kita pemenang pertama, Mel. Pemenang pertama udah kita tentukan. Pemenang pertama pantun tergokil ya, Pak. Pantun tergokil. Jadi komennya heboh ya. Jadi namanya Abai Ashari ya. Abai Ashari itu Abrar ya. Abrar. SFA ya, SFA dari Cluster 7. SFA-nya Melva ya? Subcluster 7.3. Oh, 7.3 ya. Jadi Punya Bang Is. Kampar ya, Kampar.
komennya adalah aneh lah calon idaman sales terbaiknya gitu kan. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Kalau ada niat, ada usaha, pasti target tercapai, ya kan. Sukses bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan kerja keras, tekun belajar dan berkorban. Inspiratif sekali ya kan, Mas Abrar. Oke, keren. Yang kedua, kita, kayaknya panjang juga nih ya kan. Dia niat banget ngetik. Tunggu ya. Pak, tebak-tebak posisinya dari siapa dulu? Oh iya, dari Itu tadi kan SMA. Yang kedua? Ya kan. Yang kedua ini namanya kita bacain quote-nya dulu ya. Ini keren, panjang nih soalnya ya. Ini yang merasa menulis ini siap-siap, nanti kita kasih hadiah ya. Kesuksesan itu harus dengan seni. Asik. Terus ini harus dengan seni. Ketenangan dan senyuman. Itu adalah kesuksesan yang sejati. Ketika keikhlasan dan ketenangan tertanam di hati, seseorang melakukan suatu pekerjaan, insya Allah akan berkah selalu menghampiri. Asik, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau dirasakan ada ketegangan dalam bekerja, akan menimbulkan ketidakikhlasan, kurang semangat, sehingga hasil yang didapat pun tidak sesuai. Yuk berprogres bareng, ceria bareng, semangat bareng, dan pastinya bareng-bareng hingga sukses bareng. Wih, keren sekali. Namanya Bang Surya. Ya, Bang Surya SGS dari Klaster 7. Surya SGS Klaster 7 itu saat ini OM-nya di Melati Ponsel. Melati Ponsel ya. Sub Klaster 7 gitu. Sesuai janji kita kemarin, jadi teman-teman yang tadi kita sebutkan, dua pemenang tadi, Surya sama Abrar, akan kita kasih merchandise khusus dari Eagle Institute. Selamat ya buat teman-teman. Eagle Institute. Oke, nah jadi pemenangnya udah tahu tadi ya, dua orang pemenang akan kita kasih hadiah untuk di episode pertama. Nah tentunya nanti Mel di episode kedua ini nanti akan ada pemenang lagi Mel. Oh ada lagi nih Pak? Ada pemenang lagi ya. Jadi tunggu Pak, ini klaster 7 aja atau semua klaster? Semua ya. Jadi teman-teman yang nonton boleh komen aja kalau misalkan di luar klaster pun boleh loh Mel, di luar region juga boleh. Mama saya boleh Pak? Boleh ya. Tapi dengan catatan nih saya kasih bocoran. Jangan lupa nih, nanti ada beberapa kiat-kiat yang nanti akan Melva sampaikan. Oke. Ya, jadi pertanyaannya tentunya akan terkait sama kiat-kiat yang Melva sampaikan nanti ya Mel ya. Oke Pak. Oke. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Jadi kita akan sharing tentang gimana sih menjadi ASC yang baik nih Mel sebetulnya. Dan kalau berkaca sama pencapaian Melva, Melva adalah salah satu ASC yang paling dekat nih Mel untuk mencapai milestone-nya Melva nih, ya kan? Milestone-nya Melva nih, ya kan? Sebentar lagi nyampe teman-teman, ya bayangkan. Jadi ketika mungkin area-area yang lain sedang mendevelop areanya, Melva sekarang sudah satu langkah lebih maju untuk mencapai milestone-nya Melva. Nah Mel, kalau menurut Melva, untuk mendevelop sebuah sel project ya Mel ya, jadi micro cluster atau sub cluster. Menurut Melva, langkah yang paling pertama Melva lakukan apa Mel? Oke, ini kita pedoman tetap mengikuti pada Nine Guidance ya Pak ya. Betul. Nine Guidance itu adalah pedoman kita dalam mengelola sel project. Ya. Sel project itu mungkin supaya teman-teman dapat gambaran, fokusnya pada subcluster, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi pembenahan pada area terkecil dari sebuah area. Gitu. Yang pertama udah pasti Pak, dipastikan dulu orangnya ada. Karena siapa yang mau ngelola areanya kalau orangnya nggak ada ya kan? Orangnya sudah siap atau belum gitu? Betul. Manpowernya ready atau enggak? Gitu Ada ya. SGS-nya komplit atau tidak, SDS, Abang-abang SFK, SFA-nya, gitu. ya. Dan kemudian leader-leadernya, Hmm. ada atau enggak nih yang mau nge-lead timnya. Betul, jadi dan tentunya orangnya harus punya kapasitas sesuai ya Mel. Betul, ya. Pak. Jadi leadernya harus ya punya talenta bagus gitu kan. Abang-abang SFA-nya harus yang pantang menyerah gitu kan ya Mel ya. Jadi memang orang-orang yang tepat yang ada di sel project atau di micro cluster itu. Betul sekali Pak. Lalu apa Mel? Kemudian yang kedua, udah pasti dong Pak, areanya dulu nih, kita tahu batas-batas areanya mana, kemudian potensi-potensi yang ada di area tersebut. Betul, supaya nanti jadi prioritas ya. Ya. Kan? Kalau udah mengenal areanya, saya memprioritaskan area yang A dulu nih, bener kan? Betul, Pak. Ya kan, batas-batasnya ya kan. Kalau yang sebelah sini nih karena berbatasan sama klaster sebelah nih, Ya. wah kita harus extra defense nih, gitu Ya. ya. Dan kalau teritorinya sudah menguasai, juga nanti tentunya tadi ya terkait prioritas strategi,
juga tentang ya tadi yang poin pertama, orang-orangnya ini sudah berada di sebaran area kita nggak sih Mel, gitu kan ya? Betul, ya. Pak. Ya, jadi terkait teritori area ya, jadi harus mengenal areanya dulu. Betul, Pak. Melva paling jauh areanya di mana Mel? Kalau utara itu sampai Muara Fajar, Pak. Dari kantor berapa kilometer? Kalau dari kantor dekat lah, Pak. Satu Tapi jam. kalau kantor klaster jauh, Pak. Oh iya, kantor 1 klaster jam. Pak. Kantor klaster 1 jam. 1 jam, Pak. Kalau macet. 1 jam. Nah, tapi tetap ya, walaupun areanya jauh, karena kita punya landasan awal adalah tadi yang pertama orang, lalu yang kedua kita harus tahu teritorinya. Maka Melva pun walaupun jauh tetap harus kunjungi ya Mel, betul ya Mel? Betul. Oke, jadi kita lanjut ke poin selanjutnya Mel. Kalau menurut Melva apa kiatnya untuk bisa breakthrough the milestone? Oke. Yang ketiga, Pak, kita harus memastikan bahwa timnya ini siap nih, Pak. Oke. Secara Siap. subcluster ready semua, tahu target, kemudian timnya juga tahu areanya dan apa yang mau dikejar sama subclusternya. Jelas ya, jadi apa yang mau Betul. dicapai itu jadi nggak ngambang ya, nggak Betul. ngambang. Misalkan SMA-nya, oh kamu harus menjual 100 juta gitu ya, jadi tahu secara spesifik ya Mel ya. Lebih lah 100 juta, Pak, jualan kami. Sehari maksudnya ya, Oh, sehari 100 amin. juta gitu kan, sehari 100 juta kan breakthrough dari milestone. Satu Terus, lagi, Pak, ya, tambahannya apa? kantor. Kantor, kesiapan ini ya, kesiapannya. infrastruktur ya. Jadi kalau pengen pengen menguasai sel manajemen ini secara baik, berarti ya kita harus siapkan dulu nih, orangnya sudah ada, tapi kalau nggak ada kantornya kan susah ya, benar kan? Betul. Kayak Terus- kami tuh tiap pagi kan morning briefing ada ruangan, enak, dingin-dingin pakai AC. Terus kalau meeting peralatannya siap. Ya, ada yang fokus, kemudian ada papan tulis, Papan gitu. tulis. Semua lengkap lah. Ya, jadi artinya walaupun tadi poin yang pertama orangnya ada, tapi secara infrastrukturnya nggak ada juga nggak optimal ya, Betul. Mel, ya. Betul, Pak. Nah itu yang jadi checklist ketiga ya Mel, ya. Ya. Checklist ketiga untuk bisa breakthrough. Menurut Melva apa lagi Mel yang kira-kira teman-teman juga harus mulai belajar siapkan dengan penuh? Nah, ini kan orangnya udah ada, Pak. Infrastruktur udah ada. Kemudian yang mau dijual dong. Ya, Stop. iya betul juga. Karena kalau misalkan semuanya udah siap, barangnya nggak ada, Iya. jualan apa gitu kan? Masa kita jualan nota aja? Order doang ya enggak, order harus ada barangnya ya. Mel? Ya, jadi pastikan stok di outlet ready, teman-teman SGS juga jualannya senang, ada stok, kemudian stok di retail juga ready, kemudian stok distributor juga ready. Iya betul. Ya kuncinya awalnya mungkin dari distributor dulu kan? Ya, Caranya betul, datang Pak. dulu dari distributor, lalu distributor dibagikan ke sales, SFA. ya. Sales sebarkan itu ke outlet. Ke outlet. Ya, jadi ketika alur itu sudah terjadi, maka barang udah siap dan teman-teman tinggal fokus gimana caranya menjual aja gitu kan ya Mel? Ya, Pak. Betul ya? Sampai akhirnya dibeli oleh konsumen. Betul. Nah setelah barang ready Mel, langkah selanjutnya apa yang Nih. kira-kira dilakukan? Barangnya udah ready nih, Pak. Hmm. Nah, fokus kita pembinaan pada outlet, gimana caranya supaya outletnya semangat jual smartphone, Pak. Oke, jadi yang kelima adalah kita kan nggak bisa menjual sendiri ya Mel ya. Bisa juga sih sebetulnya direct sell ke pelanggan. Tapi tentunya kita juga perlu mengandalkan mitra-mitra kita, Betul. ya. Jadi mitra-mitra ini perlu dibina ya Mel ya, perlu dikembangkan. Gitu. Tuh, dari sisi program, kemudian bagaimana pencapaian mereka, terus cuan-cuannya, Pak, kita detailkan. Jadi supaya mereka punya hitungan yang pasti nih. Iya. Ayo invest gitu, ayo belanja lagi segini supaya dapat extra margin misalnya. Ya, Gitu ya betul, Mel Pak. ya. Karena kan kalau dari kita itu banyak keuntungan cuan, Pak, dari front margin, program gitu. Dan outlet juga diberi edukasi oleh tim kita di lapangan. Yang pasti Melva juga pasti dekat banget sama yang namanya Pareto kan? Betul ya? Betul, Pak. Bandar-bandar ini kan penting ya Mel? Iya, Betul nggak Pak. sih Mel? Betul. Bandar-bandar. Yang paling banyak belanjanya di area apa sih sekarang Mel? Kuali, Pak. The one and only ya kan, the one and Suhu. only ya, suhu kita dari sinar ponsel ya, itu salah satu yang Ya. ini ya Mel, salah satu yang omset yang paling besar ya di Iya, kita ya. betul, Pak. Ya semoga nanti
Melva punya lebih banyak lagi Pareto ya, kita lagi ya, supaya itu jualannya makin besar, volume makin tinggi dan bisa achieve di milestone-nya. Selanjutnya apa lagi Mel? Setelah outletnya ada nih, sudah ready, ya kan? Banyak stoknya di market. Apa selanjutnya? Outletnya udah ada ready nih, udah banyak stoknya, udah jualan dong kan Pak ceritanya. Nah, kita maintain dari sisi quality tim kita Pak. Quality tim kita. Karena pada saat tim kita melakukan aktivasi, itu kan yang kita kejar kan adalah new image supaya terjadi pertumbuhan pelanggan. New image itu artinya orang yang memang belum pernah pakai smartphone, atau sudah pernah tapi udah lama. Oh, udah lama nggak pakai lagi. Nah, kita undang nih gitu supaya pakai smartphone lagi. Balikan gitu ya. Pak ceritanya. Iya, balikan ya. Jadi barangnya sudah ada. Nah, sekarang untuk menjualnya kita harus tepat sasaran ya Mel. Betul Pak. Jadi memang cari ke pelanggan-pelanggan yang memang belum pernah pakai, sehingga supaya pelanggan kita terus bertambah gitu. Ketika pelanggan kita bertambah, makin banyak orang yang melakukan isi ulang gitu ya Mel ya. Dan supaya outlet juga lebih mudah menjual. Makin banyak juga dong cuan outletnya Pak. Yes. Vouchernya kan laku. Iya, vouchernya laku, betul. Nah, barangnya udah laku nih Mel, sudah berkualitas, ya kan? Pelanggannya sudah makin banyak. Apakah kita berhenti di situ, Mel? Kita nambah lagi dong Pak pelanggannya. Nah, cara nambah pelanggannya salah satunya adalah branding. Betul. Outlet. Apanya yang di branding? Kita buat supaya pelanggan yang datang ke outlet itu tahu kalau outletnya jual smartphone Pak. Oke, jadi pelanggan itu datang bisa mengenali langsung ya Mel bahwa di outlet itu tersedia produk kita ya Mel ya? Betul, brandingnya dominan. Outletnya datang, dilihat di etalase, wih stok smartphone-nya full, lengkap. Dia mau ngisi paket yang berapapun ada. Iya. Ya kan? Kemudian ada posternya nih, wih ganteng nih kayaknya, gambar Pak Fadran di posternya gitu ya kan. Habis itu di papan nama tokonya dilihat nih, Melva Fonsel, namanya smartphone. Ya, jadi kualitasnya sudah ada, ya kan. Kita poin yang ketujuh adalah kita harus terus terlihat lah ya Mel, intinya lah ya Mel. Jadi terus terlihat sehingga ketika kapanpun orang lupa mengisi ulang, lalu pengen cari kartu perdana yang baru, bisa terlihat langsung secara visual ya Mel ya, gitu ya. Nah, visualnya sudah ada nih sekarang ya kan, brandingnya sudah ada di mana-mana. Pekanbaru sudah merah muda ya kan. Pekanbaru sudah merah muda. Apa yang selanjutnya Bapak akan lakukan? Yang selanjutnya kita fokus ke masyarakat dong Pak. Gimana caranya supaya masyarakat kenal produk kita bukan hanya dari outlet doang. Bukan cuma ngeliat di toko. Bukan cuma dari toko doang. Iya. Apa yang dilakukan biasanya? Kita mainkan yang namanya konsep SDS Revamp Pak. SDS Revamp. Nah, Revamp ini adalah teman-teman direct selling melakukan activity di komunitas, kemudian di tempat-tempat keramaian, dan kita sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah maupun kampus. Jadi jemput bola ya Mel? Iya Pak. Bola ya? Jadi jemput bola, bukan hanya mengandalkan bisnis telekomunikasi saja, tapi mulai mengenalkan, menjemput ke konsumen langsung ya Mel ya? Betul, dan menghadirkan smartphone itu sendiri di tengah-tengah masyarakat Pak. Terlibat di aktivitas-aktivitas gitu ya Mel, kayak misalkan kemarin kan Melva ada kegiatan Idul Adha gitu kan? Betul. Jadi kita ikut nih di situ nih sama masyarakat, bantu potong kambing. Di kampus juga kan? Kita baru selesai tuh Pak, acara kampus. Apa tuh kegiatan apa? Itu ada di Fakultas Pertanian kemarin Pak. Mereka punya acara, kita support ya kegiatan. Support kegiatan. Jadi sama di Fakultas Ekonomi. Yang teman-teman yang punya kampus juga boleh nih kontak-kontak nih kalau misalkan sangat ditunggu. Sangat terbuka ya Mel ya? Iya, sangat terbuka. Ya, sangat terbuka. Jadi selain kita mau mengenalkan juga gimana produk kita, tentunya teman-teman juga nantinya akan terbantu nih secara misalkan secara visual gitu kan. Teman-teman butuh publikasi gitu kan, bisa kita bantu juga ya. Satu lagi Pak, kemarin kita baru selesai workshop konten kreator. Ke adik-adik di SMK dan SMA di Pekanbaru. Karena kayaknya banyak ya anak-anak muda yang bercita-cita menjadi YouTuber, ya kan? Vlogger, ya kan? TikTokers. Iya, TikTokers. Kemarin latihan langsung tuh Pak sama YouTuber. Praktek langsung ya? Iya. Praktek langsung. Jadi pada semangat semua bikin vlog. Jadi internetannya nggak cuma
lihat konten nih gitu, tapi ya kira-kira punya manfaat lebih panjang gitu yang melihat, tentunya bisa dapat income tambahan dari situ. Itu konsep yang bagus sih sebetulnya. Lalu brandingnya sudah ada di mana-mana, aktivitasnya sudah ke seluruh pelosok daerah. Nah yang terakhir Mel, yang ke-9, kalau menurut Melva apa yang menjadi kunci dari tercapainya milestone-nya Melva? Ini terakhir nih Pak. Ya. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa selling. Apa tuh? Sinyal. Sinyal ya, bener. Sinyal. Apa yang biasanya Melva lakukan gitu Mel untuk poin ini yang ke-9? Tadi Melva udah sebutkan ini adalah kuncinya. Ini adalah kunci dari kesuksesan sebuah microcluster. Apa yang bisa Melva lakukan? Dipastikan dulu Pak, teman-teman itu pada saat mau selling sinyal bagus. Sinyalnya bagus ya. Jadi teman-teman itu rutin mengirimkan Netvelo, hasil Net Velocity, tes sinyal kita di grup yang ada tim networknya. Nanti kita dibantu sama bapak-bapak dari network untuk melihat apakah sinyalnya bagus atau enggak. Betul, karena nggak mungkin ya kita manjat tower sendiri, nggak mungkin kan. Sudah ada bagiannya nih. Jadi teman-teman cukup terus lakukan update. Pak, di titik ini kurang bagus ya gitu ya. Pak, di sini kayaknya uploadnya kurang dikit deh. Coba boleh bisa nggak kita booster gitu ya? Pak, seperti nambah itu tower ya. dong Pak. Oh, nambah tower ya Pak. Di daerah ini kayak tadi barusan 2 hari lalu kita akan tambah lagi nih di Kubang, ya kan? Teman-teman yang di Kubang nanti akan ngerasain extra speed lagi nih untuk ini. Jadi kita akan terus melakukan perluasan area itu Mel gitu. Lalu apalagi Mel dari BTS manajemen ini menurut Melva yang Melva harus terus perbaiki selain tadi quality dari persepsinya, apalagi yang Melva akan lakukan? Jadi fokus nih Pak, kita kan punya BTS di Pekanbaru atau mungkin tower ya, kalau bahasa umumnya Pak. Iya, tower. Di tower kita ini kita lihat nih Pak, mana tower kita yang penggunanya masih dikit. Yang penggunanya masih dikit ya? Penggunanya masih dikit, itulah yang jadi fokus kita untuk. Oh, kita bisa tahu ya Mel ya? Kita bisa tau ya? Bisa penggunanya dong, ini masih dikit, ya. yang ini masih udah ini banyak. towernya penggunanya masih udah banyak nih. Ya udah, kita maintain sifatnya. Tapi kalau penggunanya masih sedikit, itulah ladang kita tuh Pak. Betul. Dan terkait sama yang tadi, yang kiat-kiat yang 8 yang di atas jaringannya sudah ready, towernya sudah ada gitu kan. Lalu baru Melva melakukan checklist nih. Kiat-kiat tadi yang Melva yang tadi sebutkan, termasuk tadi activity, lalu branding gitu ya Mel ya. Wah ini misalkan towernya sudah berdiri 1 bulan gitu misalkan. Wah ternyata yang menggunakan baru 500 nih gitu kan. Tambah lagi dong, 500 lagi. Masuk lagi nih tim yang direct sellingnya ya kan. Brandingnya kita kuatin lagi, stoknya kita perbanyak lagi supaya BTS-nya makin ini ya, makin banyak yang pakai. Makin banyak yang pakai karena kualitas sinyalnya udah dipastikan di area tersebut kan ada BTS-nya, kualitas sinyalnya pasti oke. Pasti oke ya. Jadi ada lagi Mel, mungkin Mel terakhir Mel kiat-kiat yang mau disampaikan ke teman-teman ASC menurut Melva sebagai rangkuman dari kiat-kiat yang tadi Melva sampaikan, apa yang mau Melva sampaikan ke teman-teman ASC, ada SGL, mungkin ada SMA atau penonton yang ada di sini. Apa Mel yang mau Melva sampaikan? Kiat-kiatnya adalah tetap semangat, jangan stres, perbanyak menghibur diri, ayo pinter bareng, kerja bareng, dan sukses bareng. Wih, keren sekali. Inilah semangatnya anak muda sebenarnya gitu kan, anak muda smart friend, anak muda hebat yang memang didevelop oleh smart friend, memang nanti disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Masih muda Pak? Masih muda dong, ya kan? Kan baru lulus, lulus 2 tahun kan? Iya. Masih panjang ya? Beda berapa tahun kita Pak? Kita 3 tahun aja. Ya, jadi sama kita karena sama-sama masih muda, ya perjalanan kita masih panjang, jadi selamat berjuang Mel lagi-lagi, milestone-nya harus doakan kita. Pak, milestone. Ya. Guys, kalau kita dapat milestone, kita makan-makan se-cluster. Iya, tuh teman-teman catat ya. SFA-nya Melva, SGS-nya Melva, MD-nya ya catat ya. Ya sebentar lagi soalnya nih saya optimis sekali Melva bisa nih Pak, milestone. makan RG. Oh iya, makan RG ya. Nanti dikit. Iya. Ya, oke. Jadi terima kasih Mel. Lagi-lagi good luck atas milestone-nya, atas cluster 7.2-nya. Kita ketemu lagi di panggung juara. Oke? Oke, Pak. Terima kasih banyak Mel. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Mel ya. Oke. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu di Eagle Institute Sentral Sumatera episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng.
Ayo sukses bareng.